Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Muhammad Zaid, Latsar Angkatan 96, kelompok 4. Saya akan membuat video refleksi pembelajaran agenda 2 dengan tutor Ibu Elva Simanjuntak. Berikut refleksi pembelajaran yang saya buat. Di keempat, tanggal 5 Agustus tahun 2021, kami melaksanakan sinkronus dengan pemberian materi pembelajaran oleh Ibu Elva Simanjuntak mengenai nilai dasar PNS. Kemudian dalam kegiatan sinkronus dijelaskan mengenai nilai-nilai aneka. Selanjutnya menganalisis video tugas dengan berjudul Lebaran. Dalam video tersebut kami menganalisis ada beberapa nilai yang baik dan buruk diterapkan pada video berjudul Lebaran tersebut. Ada tokoh Mbak Dewi dan Udin sebagai seorang pegawai yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, selain Mbak Dewi dan Udin, ada bad practice yang dicontohkan dalam video tersebut, yaitu tokoh Mbak Sinta dan Mas Agung. Mbak Sinta di sini memberikan stigma ketidakpercayaan terhadap pegawai yang ditunjukkan kepada Mbak Dewi, dan juga Mas Agung sebagai PNS lama yang menunjukkan sikap-sikap tidak menerapkan nilai-nilai aneka. Selanjutnya, setelah tugas analisis video mengenai video Lebaran, kami membuat mind mapping mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam nilai akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban dalam mengerjakan sesuatu. Dalam akuntabilitas memiliki beberapa indikator. Selanjutnya ada nilai nasionalisme. Dalam nilai nasionalisme berarti menunjukkan perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya ada etika publik, yaitu bagaimana standar norma-norma dalam melakukan pelayanan. Kemudian ada komitmen mutu, di mana ada perasaan ingin menunjukkan kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada anti korupsi, yaitu tidak ingin merugikan negara. Dalam indikator-indikator tersebut ada beberapa dalam nilai-nilai tersebut ada beberapa indikator. Yang pertama, akuntabilitas itu meliputi tanggung jawab, orientasi pada hasil, transparansi, adanya kejelasan, adanya integritas, dan selanjutnya dalam nasionalisme itu indikator-indikatornya yaitu menjelaskan bagaimana sila ke-1, terus bagaimana menerapkan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia, pengamalan sila keempat, dan pengamalan sila kelima. Dalam etika publik ada indikator-indikator yang dapat diterapkan seperti disiplin, menerapkan sopan santun, berpakaian rapi, rela berkorban. Juga dalam komitmen mutu ada indikator yang bisa diterapkan seperti efektif, efisien, berorientasi pada mutu. Selanjutnya pelayanan prima, dan terakhir ada anti korupsi, yaitu indikator-indikatornya dapat dilihat dari jujur, mandiri, disiplin, sederhana, tanggung jawab, dan lain-lain. Hari kelima tanggal 6 Agustus 2021, pada pertemuan ini kami diawali dengan belajar sinkronus, yaitu pemberian materi masih mengenai nilai-nilai dasar PNS. Kemudian kami sebagai kelompok membuat narasi bagaimana penerapannya terhadap role play atau bermain peran. Nah,
kami mengerjakan tugas berkelompok, menentukan mana nilai baik dan mana nilai buruk yang dapat diterapkan atau yang harus dihindari ketika nantinya bekerja pada instansi. Selanjutnya hari ke-7 9 Agustus 2021 kami membuat rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS dari kegiatan yang dilakukan. Setelah tadi di awal mengetahui nilai dasar aneka, kemudian mengetahui penerapan baik dan buruk yang harus dihindari dari nilai aneka, kami selanjutnya yaitu merancang bagaimana penerapannya pada kegiatan kami di instansi yang telah dibuat pada agenda 1. Yang pertama, kembali lagi dijelaskan bagaimana tugas dan fungsi sebagai guru SLB di SLBA Pembina Tingkat Nasional, bahwa dalam tugas dan fungsi ini saya memilih satu, yaitu menyiapkan metode dan media pembelajaran. Selanjutnya, isu yang terpilih dari beberapa isu yaitu kurangnya media atau metode pembelajaran khusus untuk melatih kemampuan orientasi dan mobilitas, terutama pada kemampuan orientasi. Media pembelajaran yang tersedia untuk peserta didik tunanetra terbatas karena media khusus untuk pembelajaran tunanetra sulit dijangkau atau jarang ditemui di pasaran. Penapisan isu dengan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan, kami memilih pada kurangnya media atau metode pembelajaran orientasi dan mobilitas. Selanjutnya, setelah mendapatkan isu yang akan diangkat, kami menganalisis lagi apa saja penyebab-penyebab masalah tersebut melalui metode Fishbone, melihat dari method, mesin, material, measurement, sama mother nature. Dari penyebab-penyebab tersebut, akhirnya kami tapis lagi isunya menggunakan metode USG, mana yang lebih urgent, mana yang serius dan dampaknya akan meluas. Akhirnya kami memilih bagaimana media pembelajaran, membuat media pembelajaran dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas bagi peserta didik tunanetra. Penapisan terakhir menggunakan McNamara. Selanjutnya, setelah tersusun, setelah menemui solusi, maka apa kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam menyusun kegiatan, yaitu kegiatannya membuat media pembelajaran bagi peserta didik tunanetra. Saya menyusun tahapan kegiatan yang di dalamnya nanti akan diisi dengan nilai-nilai aneka. Seperti itu pembelajaran di agenda 2. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terakhir, kesan dan pesan bagi Bu Elva Simanjuntak, terima kasih banyak. Kesannya dari saya bahwa belajar dengan Bu Elva, penjelasannya lugas, pembawaannya serius tapi santai, dan juga saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Pesannya terakhir, jalan-jalan ke Amsterdam, pulangnya jalan kaki. Saya Rizal dari angkatan 96, semoga bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.